Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Oke, baik, sebelum memulai kegiatan baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ada yang mau memimpin doanya? Saya. Oke, teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan pada hari ini, lebih kita berdoa terlebih dahulu. Dan kita bisa berjalan dengan lancar, berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, sebelum kita mulai kegiatan, ada yang udah kenal belum sama kakak? Baik, perkenalkan nama kakak Isal Herlina, biasa dipanggil Kak Bella. Halo Kak. Halo Kak Bella. Baik, di sini Bapak akan memberikan layanan konseling kepada adik-adik semua dalam konseling kelompok. Sebelumnya boleh perkenalan dulu sama adik-adiknya dari sebelah mana? Mungkin yang sebelah sini, itu aja. Saya baik kenalkan saya Lia. Nama ada Kak? Ya, nama aja ya. Oke, nama saya Lia. Halo Lia. Halo Lia. Halo. Perkenalkan nama saya Lia. Halo. Halo Putri. Perkenalkan nama saya Kiki, biasa dipanggil Kiki. Halo Halo Delia. Baik teman-teman, sebelum kita lanjutin kegiatan, ada tahu belum apa tujuan kita? Dari konseling ini dari konseling saya tujuan dari konseling itu maka selalu memiliki kelompok dan kami untuk mencari tahu dan menggali lebih dalam terkait masalah yang kami hadapi, kemudian juga kami untuk menuntaskan masalah kemudian. Oke, baik, seperti itu ya kira-kira. Baik teman-teman, sebelum kita melanjutkan ke kegiatan ini, sebaiknya kakak akan menjelaskan sedikit yaitu asal satu pedoman dalam konseling kelompok ini. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan, di mana teman-teman dan kakak pun akan merahasiakan apa yang sedang kalian alami, apa yang sedang kalian ceritakan. Yang kedua itu ada asas kesukarelaan, di mana teman-teman sukarela berbagi cerita kepada teman-teman yang lain dan kepada kakak sendiri. Dan yang ketiga itu ada asas keterbukaan, di mana teman-teman terbuka dan berani berbicara, menceritakan apa yang sedang kalian alami. Baik, bagaimana apakah kalian sudah siap untuk melakukan kegiatan ini? Iya. Oke, baik. Baiklah, adik-adik sekalian. Jadi kita mau lanjutin ke tahap kegiatan ini ya. Jadi adik-adik bisa menceritakan masalah atau yang lagi kalian rasain akhir-akhir ini tuh seperti apa? Mungkin mulai dari seperti sini. Mulai sini ya. Saya itu suka Lagi akhir-akhir ini yang dirasain apa? ini saya sering merasain capek karena memikirkan terlalu banyak tugas. Oke. Kalau saya saat kemarin kegiatan akhir bulan ini kan banyak buat. Nah itu tuh kayak sering merasa stres. Oke, selanjutnya. Kalau saya sama juga sih kayak tadi. Saya suka stres kalau banyak tugas. Oke, sudah. Kalau saya dia terkait dengan tugas juga ya, kalau misalnya tugas itu ada, saya bisa mengerjakannya, tapi saya lebih memilih bermain ya bermain volley daripada mengerjakan tugas. Jadi tugas saya itu akhirnya
tidak terselesaikan, menumpuk dan membuat saya sendiri yang rugi. Oke. Kalau misalnya harusnya kerjakan ini, dia kerjakan di situ. Saya juga sama kayak juga tugas tadi saya suka waktu kemudian sebagai lain. Oke, dari mungkin masalah teman-teman kan cukup relate, cukup sama ya. Jadi mungkin mau masalah siapa yang bakal digali lebih dalam? Masalah mana aja. Oke, baik, silakan Rahma. Kebaikan masalah saya terkait dengan tugas saya dari menunda tugas dari dulu. Dan saya tahu bahwa menunda tugas itu akan membuat saya stres. Saya jadi tidak seperti nggak selesai akhirnya kan juga lagi buru-buru apalagi misalnya saya suka membuat tugas besok mau dikumpul malam ini baru saya kerjakan itu bahkan sampai berjalan sehingga yang terjadi pada diri saya itu kurang tidur kemudian ketika besoknya deadline besoknya masuk itu biasanya apa ya yang saya rasakan tuh tidak fokus untuk mendengarkan dosen karena kurang tidur saya. Setiap kamu lagi malas atau ingin menunda tugas itu tuh kamu merasa kayak terbebani nggak? Biasaan juga kalau terbebani itu juga terbebani apalagi kalau misalnya tugasnya banyak ada tugas yang tidak bisa pahami contohnya itu ketika semester 3 kemarin ada pelajaran statistik ya itu tuh saya tidak akan tidur sebelum saya paham dengan tugas itu dan saya tidak akan tidur sebelum saya selesaikan tugas itu jadi itu yang harus saya lakukan jadi mengganggu waktu itu saya padahal saya kerjakan ketika sudah diberikan waktu tapi saya malah menundanya sampai hari itu. Di saat kamu melakukan itu tuh dari kapan? Suka menunda tugas itu dari sekolah waktu SMA dulu atau waktu udah kuliahnya aja? Dari saya masih SMP. Oh, dari SMP. Ya tepatnya ketika COVID Oh iya. karena pada masa itu kan kita mengajar jadi kurang apa sih kayak kurang pengawasan Iya. jadi semuanya serba online jadi kayak nanti karena terbiasa dengan makin malas untuk mengajarkan tugas dan berdampaknya sampai sekarang ini sekali tugas karena sudah kebiasaan Dari waktu COVID ini. Mungkin teman-teman di sini ada yang mau bertanya kepada Rahma? Apakah ada? Karena kan teman-teman juga relate kan sama ceritanya Rahma. Ada? Mungkin dari Veranya? Dari Tara? Karena paling menyesal karena terlalu iya pasti itu pasti karena waktu tidurnya terganggu apalagi biasanya saya tuh misalnya evaluasi misalnya tidur paling saya tuh tidak buka dulu saya tidak buka isi tempatnya itu apa jadi sudahlah gampang gitu jadi ketika sudah mau deadline ketika saya buka soalnya ternyata soal itu sama tuh saya yang menyesal kenapa saya Ada lagi mungkin yang ingin bertanya kepada Rahma? Kalau misalkan karena pas menunda dulu itu perasaan kamu gimana sih apa pandangan itu ada rasa nanti ini bisa selesai atau karena malas aja ya malah pasti terus merasa bahwa kayak banget kayak tahu kalau misalnya pasti bisa jalan kalau itu tidak bakal bisa terjadi. Oke, terima kasih telah untuk perbukaan dan benar-benar kemudian
kelupaan itu lebih ke dikatakan kerjaan, tapi lupa kalau batas waktunya itu sudah mendekati, jadi buru-buru untuk mengerjakan kalau sampai dan mereka tuh alhamdulillah tidak pernah itu kita lupa kalau batas waktunya itu misalnya jam 12 malam, nah jam 11 baru dikerjakan karena baru mau mereka kerjaan seperti itu. Ada lagi yang mau bertanya kepada Rahma? Yang juga cantika, silakan. Apa dampak itu? Dampak yang rasakan mulut Ya, tadi kan seperti kurang tidur, kemudian video saya, kemudian dari saya menggunakan laptop untuk mencari dulu mata saya jadi sakit, dan kemudian laptop kayak rasanya perih dari mata. Kemudian ketika di kampus itu kita untuk fokus mendengarkan apa yang disampaikan kemudian. Ya, Rahma sebelumnya ada nggak pelajaran mungkin atau mata kuliah yang Rahma sukai dan emang Rahma suka gitu sama mata kuliah ini? Kalau di kuliah ini ya, semester 3 tuh saya suka statik. Suka. Karena menurut saya statik itu lebih mudah dipahami daripada pelajaran matematika ketika SMA. Jadi kayak lebih walaupun memberikan banyak pun saya rasa tidak masalah karena ini kan juga untuk semester kita kebanyakan agar kita bisa lebih paham lagi mengenai menggunakan seperti SPSS. Jadi saya suka. Ketika Rahma menyukai pelajaran tersebut, Rahma tetap ngerjain yang mudah atau langsung dikerjain ketika ada tugas? Karena kayak hubungan statik itu kan perlu juga mencari tahu ini gimana sih cara mengerjakannya. Nah itu langsung biasanya udah pulang itu saya langsung kerjakan mencari lagi ini gimana sih cara mengerjakan ini. Tapi itu butuh waktu sampai tengah malam baru selesai kan. Karena benar-benar mencari jawaban pas. Oh, berarti kalau apa sih mata kuliah yang Rahma suka itu lebih cepat kerjainnya? Iya. Langsung dikerjain ketimbang mata kuliah yang lain ya. Kalau mata kuliah yang Rahma kurang suka itu apa? Ada nggak? Atau kalau misalnya lagi di mata kuliah ini agak mager gitu? Ini sebenarnya mata kuliah itu bagus tapi lebih ke cara Cara pengajarannya yang kurang saya paham. jadi waktu mungkin dosennya mengajari mungkin kurang masuk, kurang paham. Iya, Tapi mungkin metode kan sudah iya bagus. sebenarnya memang untuk kita nanti ya kita depannya juga Kak. Tapi karena mungkin karena saya yang belum paham atau karena dosennya itu menggunakan bahasa yang terlalu detail gitu. Maka ini ketika sudah mau masuk pada mata kuliah yang bapak itu saya langsung aduh karena yang kurang ada itu. Karena dalam kelas itu saya tidak paham dan tidak masuk Bawaannya tuh ngantuk gitu, cepat lelah sampai iya, padahal cuma duduk dan dengarkan dosen tapi rasanya tuh sampai ketika Rahma diberi tugas dari mata kuliah itu apakah Rahma menunda-nunda? pasti dan kalau saya misalnya dari sini Oke. Sebenarnya kan kayak ya. Baik, Rahma ketika tidak Rahma kan katanya menunda ya. Ketika Rahma lagi menunda tugas itu apa kegiatan yang sering Rahma lakukan? Dari cerita karena di dalam itu ada rombongan. Jadi obat saya untuk menghilangkan stres itu dalam bermain voli. Dari itu saya rasa kayak beban saya di kepalanya kayak wah lepas. Jadi saya lupa dengan
tugasnya. Padahal tahu kalau tugasnya itu susah. Nah, berarti saya ketika saya pulang, saya kembali lagi dihadapkan dengan Oh, jadi yang membuat Rahma kayak jadi dengan bermain dia dari obat saya menyalahkan kata-kata. Oke, baik. Di sini teman-teman ada nggak solusi yang mau diberikan kepada teman kita Rahma? Ada mungkin? Ada mungkin dari Vera? Supaya Rahma lebih menyukai baca, tugasnya itu berganti dengan melakukan poli, karena kan tugas itu kan nomor satu. Itu ada yang lain. Ya, terima kasih ya. Ada mungkin yang dari teman-teman yang lain ada? Mungkin kita kursi karena saya juga seperti itu kan juga Riwayat sama. ya mungkin seperti itu saya kalau misalnya hari menjadi lagi kita baru mengurangi untuk apa sih rasa malasnya, karena kan sebenarnya kan masih dari rasa di dalam diri rasa yang malas tadi kan. Dia adalah bagaimana. Nah, kata nantinya mana Diluangkan. jadi coba lagi gitu. Misalnya yang dari awal mau hari ini deadline-nya baru tunggu tuh kayak kembali sekali lagi gitu. Kalau masih deadline itu sih cuma lebih Jadi Rahma sama bisa mendengar dari Vera tadi sama dari ya tadi. Jadi Rahma tuh bisa lebih menomorsatukan tugas karena kan tujuan Rahma di kuliah kan tahu kan ya apa, dan juga mau yang kata Delia tadi bisa menghilangkan malas dan juga rasa malas itu dilawan gitu. Jangan sampai kamu terjebak sama apa di luar dari perkuliahan kamu. Mungkin kamu bisa bermain hobi, tapi cara mengatur jadwalnya kan pasti ada libur kan setiap kuliah tuh. Jadi misalnya kalau hari libur tuh ada weekendnya untuk bermain ke teman-teman, ada untuk tugas, atau setelah pulang kuliah bisa nanti langsung dikerjain tugasnya ketika dasarnya nggak ada seperti itu. Oke, kalau saran dari kakak, sebaiknya Rahma bisa lebih fokus, lebih tahu tujuan Rahma seperti apa. Jadi jangan sampai nanti Rahma kebiasaan dan terlena. Nanti kan semakin naik semester itu kan semakin banyak ya tugas kita nanti seperti apa. Jadi Rahma tuh jangan sampai terlena oleh bermain atau apapun itu. Dan juga Rahma juga harus tahu apa goals Rahma untuk kuliah ini, kan apa, tahu kan tujuannya seperti apa. Dan Rahma juga nanti bisa lebih paham apa yang membutuhin, yang Rahma inginkan untuk perkuliahan ini. Tapi Rahma tetap bisa bermain, tetap bisa pergi-pergi sama teman atau bermain voli itu. Karena itu juga sebenarnya hobi itu juga bukan menjadi suatu masalah kan. Itu meluangkan rasa capek, rasa mungkin stres ya. Kita sebagai mahasiswa itu hal yang wajar, tapi jangan sampai kamu melalaikan hal yang harusnya jadi tujuan kamu. Gak ada sih dari kakak, mungkin dari teman-teman ada saran dari untuk Rahma, mungkin dari caranya dari Tara, mungkin ada saran untuk teman kita Rahma. Oke, baik, sebelum kita tutup, ada yang mau nyampaikan pesan-pesannya? Oke, baik, silakan Delia. Bulan-bulan di sini saya senang bahwa sebenarnya tuh ada yang memberikan, dan saya juga melihat kalau misalnya tuh ternyata di
teman-teman ini juga banyak yang suka dan juga kesedihan kita. Terus itu juga saya melihat Rahmat tadi itu juga menurut saya itu sudah bagus ya. Kayak walaupun dia pemalas, tapi dia tetap apa sih dikerjakan tugas walaupun juga dia kan tugas di luar tuh apa sih hal yang baik juga karena tidak sampai membuat dia kemana-mana. Oke, baik. Terima kasih Delia. Baik, sebelum Mbak tutup, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ada yang mau berdoa? Baiklah, sebelum kita mengakhiri ini ada baiknya kita berdoa yang baik. Berdoa selesai. Oke, terima kasih atas partisipasinya untuk teman-teman, adik-adik semua. Maaf sudah mengambil waktu luangnya. Terima kasih Mbak Dewi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.